Hai Heroes, selamat datang kembali di channel seputar Hero Reborn. Karena DC telah merilis beberapa tokoh karakter Joker ke film layar lebar, DC Comics pun merencanakan menulis cerita tentang Three Jokers. Ceritanya bukan asal-usul The Jokers, tapi cerita Three Jokers lebih tentang rasa sakit hati yang dilakukan Joker pada Bruce dan keluarganya. The Three Jokers juga punya tujuan untuk menyelesaikan misteri besar yang menggantung di DC Universe selama bertahun-tahun. Di akhir kisah Darkseid War, Batman sempat menduduki Mobius Chair milik Metron dan mendapatkan kekuatan God of Knowledge. Batman menjadi mengetahui segalanya, termasuk info pelaku pembunuhan orang tuanya dan identitas asli Joker. Batman terkejut ketika mengetahui fakta bahwa sebenarnya selama ini ada 3 Joker berbeda dalam satu dunia DC. Nah, siapa saja ketiga Joker tersebut? Mari kita kuak di video ini. Sebelum videonya mulai ke video pembahasan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan tombol like-nya atas dukungan kalian terhadap channel gua. Thank you semuanya. Joker pertama sepertinya adalah Joker original yang pertama kali muncul dalam komik. Terlebih, jika melihat gambar ini, mulai dari rambut, pose, hingga ekspresi wajahnya bisa dibilang sangat mirip. Saya cukup yakin bahwa dia adalah Golden Age Joker. Joker di zaman keemasan ini, Joker adalah pemimpin kriminal profesional yang meneror jalan-jalan kota Gotham selama 1940-an hingga 1980-an. Beberapa dekade, Joker menjadi terkenal sebagai salah satu musuh utama Batman dan Robin. Joker Golden Age ini akan melanjutkan kejahatannya ke kota Gotham sampai usia mencegahnya. Joker ini juga sering keluar masuk penjara Arkham Asylum. Sangat sedikit yang diketahui tentang sejarah Joker versi Golden Age ini. Selain itu, dia adalah orang miskin. Nama lahir aslinya tidak pernah terungkap. Joker kedua tampaknya mengambil referensi dari Joker yang membunuh Jason Todd di kisah Death in the Family dan Joker yang melumpuhkan Barbara Gordon di komik Killing Joke. Batman versi The Killing Joke ini berkisah tentang Batman dan Joker, dua karakter yang saling benci meski tak mengenal satu sama lain. Bahkan pada awal-awal cerita, Batman sempat mengatakan kepada Joker palsu bahwa perseteruan mereka akan berakhir di antara hidup dan mati. Jika bukan Batman, maka Joker yang akan mati. Namun secara berbeda, Alan Moore dan Brian Bulan selaku pengarang komik ini justru memusatkan cerita ke arah Joker, sang antagonis utama. Hasilnya ternyata mujarab dan kalian semua barangkali akan mengerti mengapa Joker bisa menjadi salah satu penjahat paling ikonik dalam sejarah pop kultur. Dalam Batman The Killing Joke, dikisahkan bagaimana karakter Joker lahir. Ia tercipta karena nasib satu hari buruk untuk membuatnya tampak seperti itu. Ia gagal sebagai komedian, istri yang sedang mengandung calon anaknya mati karena sebuah musibah. Dalam kurung, istrinya si Joker versi ini adalah Harley Quinn. Dan saat itu juga, The Joker terpaksa menjadi seorang perampok. Ia tercebur ke dalam larutan kimia yang mengubah tubuhnya jadi berwarna putih dan rambutnya berubah menjadi warna hijau. Setelah itu, ia pun berbuat jahat hanya dengan satu tujuan, ingin membuktikan bahwa kejadian yang menimpanya itu bisa membuat orang lain menjadi sinting. Joker ketiga dalam komik Three Jokers ini sangat mirip dengan Jokernya Scott Snyder yang hampir mengalahkan Batman di komik Batman Endgame. Joker versi Scott Snyder ini di cerita Batman Endgame sangat-sangatlah licik. Dia menyamar sebagai Mr. Border dan hampir berhasil mengalahkan Batman. Joker yang satu ini juga hebat dalam menyusun strategi. Jadi saya menyatakan dia adalah Joker New 52 karena sangat masuk akal dari gaya fisiknya, kejeniusannya, dan tentunya persis liciknya. Nah, jadi itulah identitas ketiga Joker yang berada di cerita komik Three Joker. Semoga aja DC Extended Universe mengangkat cerita Three Jokers ini ke film layar lebarnya. Joker pertama ini lebih mirip ke Jokernya Heath Ledger, Cesar Romero, dan Joaquin Phoenix. Karena di filmnya, ketika Joker tersebut sangatlah misterius dan tidak dijelaskan bagaimana ia menjadi Joker. Bedanya, Joker yang diperankan Joaquin Phoenix di filmnya dijelaskan bagaimana dia lahir menjadi Joker. Tapi persamaannya, dia adalah rakyat yang sama-sama tertindas. Nah, Joker yang kedua lebih mirip ke Jokernya versi Jared Leto dan Jack Nicholson. Karena persamaannya, Joker versi ini lahir karena suatu hari nasib yang buruk.
Bedanya, jika Joker versi Jared ini frustasi karena dulu bersama Harley Quinn, rumah tangganya hancur dan terpaksa merampok. Bedanya dengan Joker versi Jack Nicholson ini, sejarahnya, dia adalah mata-mata yang berakhir tragis, yang terjatuh ke bahan kimia cair. Sedangkan Joker yang ketiga ini lebih mirip ke Jokernya versi Cameron Monaghan. Joker yang licik serta ahli menyamar, tapi bentuk fisiknya lebih mirip ke Jokernya Jared Leto, dari rambut hingga penampilannya. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ketiga Joker ini? Apakah kalian setuju jika DC mengangkatnya ke film layar lebar? Karena film The Flash menyangkut tentang yang namanya multiverse. Jadi komen di bawah. Sebelum video ini selesai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan tombol like-nya. Nyalakan juga tombol loncengnya. Ikuti akun Instagram seputar hero dan jangan lupa juga untuk follow akun TikTok saya, di mana di sana saya bakal update terus mengenai seputar dunia Marvel, DC, DHC, Image Comic, Star Wars, bahkan Monsterverse. Saya seputar hero, pamit, bye.